Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mas Baca Horor atau Twitternya ya, Baca Horor. Silakan di follow Twitternya, yang menceritakan teror makhluk yang ada di bangsal rumah sakit jiwa Belanda. Jadi bangsal rumah sakit jiwanya ini dijadikan panti oleh pemerintahan saat itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Lewat tengah malam, suara lonceng terdengar bergantian dengan suara redup paduan suara dari bangunan gereja. Itu adalah pertanda akan kemunculan makhluk menyeramkan itu. Tempat ini dibangun untuk merawat mereka, tentara-tentara Belanda korban Perang Dunia Kedua yang mengalami gangguan jiwa, dan mereka semua tidak pernah kembali ke negaranya dengan selamat. Panti. Kisah ini adalah tentang sebuah panti asuhan yang sudah beroperasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu, kondisi negara masih penuh pergolakan politik. Begitu banyak anak-anak yang terlantar yang membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan orang untuk merawatnya. Salah satu buku yang terdapat di perpustakaan bangunan ini menunjukkan sebuah foto para pengelola panti asuhan ini bersama anak-anak dalam keadaan cukup memprihatinkan. Tubuhnya kurus maksud saya, dan perutnya membuncit seperti keadaan busung lapar. Untuk itulah panti asuhan ini berdiri agar mereka bisa setidaknya memiliki tempat untuk tinggal, mendapatkan makanan, pendidikan, hingga mereka dewasa dan mampu memenuhi kehidupannya sendiri. Namun, ada satu fakta tentang bangunan panti asuhan ini. Panti asuhan ini merupakan bangunan Belanda yang sebelumnya merupakan bangsal rumah sakit jiwa untuk tentara-tentara Belanda korban Perang Dunia Kedua. Mereka dirawat di tempat ini dan meninggal di tempat ini juga. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang hidup di panti asuhan tersebut selama hampir 10 tahun. Tidak hanya kesaksian darinya, ternyata cerita yang sama juga muncul dari penghuni panti yang lain yang tinggal di sana pada waktu yang sama. Katanya sih, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sosok tak kasat mata itu. Tapi di panti asuhan ini enggak. Kami semua melihatnya. Kami semua tahu tentang mereka yang selalu muncul di waktu-waktu tertentu dan hidup berdampingan sama kami. Jakarta, 1998. Maaf ya nak, nenek udah gak sanggup lagi ngerawat kamu. Itulah perkataan yang nenek ucapkan saat mengantarku ke sebuah bangunan panti asuhan. Sebuah bangunan yang besar, tua, namun cukup kokoh. Sebuah bangunan dengan banyak anak kecil tinggal di sana sebagai rumah mereka. Dan setelah ini panti asuhan ini akan menjadi rumahku juga. Aku gak punya pilihan. Perceraian ibu dan ayah membuat nenek terpaksa menaruhku di panti asuhan ini. Kedua orang tuaku tidak tahu pergi kemana, dan nenekku juga sudah gak mampu lagi untuk menafkahiku
Bahkan untuk bertahan hidup untuk dirinya sendiri pun ia tidak yakin. Saat itu aku masih ingat, aku masih berumur 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Berkali-kali aku menolak, namun keputusan nenek sudah bulat. Menurutnya, berada di tempat ini jauh lebih baik dibanding hidup bersamanya. Ya, aku pun mau gak mau harus membiasakan diri hidup di tempat ini dengan anak-anak yang ternyata cukup banyak dan seumuran denganku. Awalnya aku mengira aku yang bernasib paling mengenaskan. Tapi saat mengetahui nasib anak-anak lain, aku berubah pikiran. Ditinggalkan begitu saja oleh orang tua mereka, diantar oleh dinas sosial. Bahkan ada seorang anak yang ditemukan di depan panti asuhan dengan diletakkan di dalam kardus begitu saja. Ya, itulah kami. Rata-rata yang terjadi pada kami di sini bukanlah atas kesalahan kami sendiri, namun kami hanya bisa menerima dan menjalaninya. Perawat penghuni bangsal. Kamarmu di bawah ya, biar diantar sama teman-teman yang lain nanti, ucap Om Rio, salah satu pengasuh panti, sambil memerintahkan anak-anak seumuranku untuk mengantarkanku ke kamar. Panti asuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelas di sekolah. Untuk kelas 1 sampai 3 SD diberi nama kelompok jambu. Untuk kelas 4 sampai 6 SD diberi nama kelompok nakula. Dan kelas 1 sampai 3 SMP diberi nama kelompok sadewa. Entah mengapa satu kelompok menggunakan nama buah dan sisanya menggunakan nama pewayangan. Saat itu nggak ada yang peduli tentang itu. Aku yang berada di kelompok jambu. Aku masuk yang berisi 30 anak. Semua tidur dalam satu kamar yang berisi ranjang tersusun berderet. Namun, jangan kira kami tidur di atas kasur. Ranjang itu hanya dilapisi tumpukan terpal untuk kami tidur. Kami bisa menebak sendiri bagaimana rasanya tidur di ranjang seperti itu. Kamar ini memiliki cukup banyak jendela bertralis dengan gaya bangunan lama seperti bangsal-bangsal rumah sakit. Yang menjadi perhatianku, lampu kamar ini tidak berwarna putih atau kuning seperti warna lampu kamar pada umumnya, tapi berwarna hijau. Saat itu, kondisi panti asuhan ini memang sangat memprihatinkan. Tempat ini diurus oleh yayasan Katolik, di mana mereka yang berusaha mencari uang ataupun donatur untuk membiayai seluruh kebutuhan di tempat ini. Sayangnya, saat itu masih sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang keberadaan panti ini, hingga donatur juga masih sangat sedikit. "Dimakan tile, jangan bengong aja," tegur Jereng, teman baruku yang melihatku terdiam memandang makanan di hadapanku. Ya, aku dan teman-teman memanggilnya Jereng. Beberapa anak-anak di tempat ini memiliki panggilan akrab yang terkadang membuat orang-orang lupa akan nama aslinya. Panggilan Tile melekat padaku. Menurut mereka, bentuk gigiku ini mirip dengan almarhum Pak Tile di film Sidul Anak Sekolah yang ramai tayang pada masa itu. Bukannya aku nggak lapar, tapi perasaanku saat itu benar-benar membuatku merasa nggak nafsu untuk makan. Dan makanan yang disediakan hanya nasi putih dan pepaya mentah yang direbus.
Ini benar-benar bukan jenis makanan yang pernah kumakan sebelumnya. Namun Jereng mengatakan bahwa aku harus membiasakan diri dengan makanan di tempat ini. Ada makanan seperti ini saja, kami harus bersyukur. Mereka bercerita bahwa pernah ada satu saat di mana panti tidak bisa menyediakan makanan. Setiap jam 9 malam akan ada pengasuh panti yang akan memastikan anak-anak sudah masuk ke kamar untuk tidur. Mereka akan mengecek satu persatu kamar dari tiap kelompok. Setelah itu, biasanya pengasuh dan petugas akan pulang atau terkadang menginap di pos depan. Kalau bukan Om Rio, ya biasanya Om Irwan yang bergantian untuk bertugas. Tapi sejak hari pertama aku sudah terbiasa dengan adanya kejanggalan. Beberapa lama setelah pengasuh itu pergi, sekitar 20 anak pindah dari tempat tidurnya. Mereka tidur di tempat lain dan hanya menyisakan 10 anak yang tidur di kamar kelompok jambu. Saat itu aku belum mengerti ya dengan apa yang mereka lakukan dan memilih untuk tetap tidur bersama 10 anak lainnya ini. Tapi saat lewat tengah malam, aku yang setengah terbangun dengan suara-suara yang terdengar di telingaku. Teng, teng. Ya, itu adalah suara lonceng gereja. Suara lonceng itu disusul dengan suara paduan suara yang sayup-sayup menghilang dan muncul. Kedua suara itu terdengar bergantian dan berlangsung cukup lama. Walaupun begitu, aku tetap tenang dan berusaha untuk tidur. Ada suara benda diseret dan ada suara langkah kaki. Tak lama kemudian, aku mendengar suara sabetan tak jauh dari tempatku berada. Aku menduga itu adalah sosok pengasuh yang sedang menginspeksi anak-anak yang belum tidur. Walau belum begitu, entah mengapa aku merasa seolah ada yang sedang memperhatikan aku, dan itu membuatku merinding. Aku dibangunkan saat matahari mulai terbit. Saat itu ada perbincangan di antara anak-anak tentang bekas luka di tubuh salah seorang anak. Mereka membicarakannya seolah sudah terbiasa dengan hal itu. Aku penasaran dong, namun aku masih belum berani berbicara dengan mereka. Hari itu juga aku mulai mencoba berbaur dengan anak-anak lainnya. Aku mulai pagi hari dengan sarapan yang telah disediakan. Tidak kalah aneh, kami disajikan mie instan yang dimasak secara bersamaan. Bayangkan, makan mie goreng dan mie rasa soto kuah. Bumbunya dicampur dan disajikan. Percaya nggak percaya, hampir setiap pagi inilah sarapan kami. Rata-rata memang mie instan dan beras yang banyak diberikan oleh para donatur. Beras dan mie instan itu menumpuk di dapur. Sekolah kami tidak terlalu jauh dari bangunan panti. Hanya cukup berjalan kaki beberapa menit. Kami sudah sampai di sekolah. Dari situ aku tahu bahwa bangunan panti ternyata hanya dipisahkan sebuah halaman taman bermain dengan sebuah kapel atau gereja kecil. Dari kapel itulah aku sering mendengar suara paduan suara dan lonceng semalam. Reng, itu semalam banyak yang gak tidur di kamar. Pada kemana ya? Aku coba bertanya pada Jereng
tentang semalam. Katanya sih pada tidur di lorong WC, tapi nggak tahu kenapa. Jereng juga belum lama tinggal di panti ini ternyata. Baru beberapa hari ini anak-anak itu memilih untuk tidur di lorong WC. Mendengar jawaban Jereng, aku pun semakin penasaran. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Awalnya mereka tidur di kamar, namun saat mulai terdengar suara paduan suara dan lonceng yang bergantian, mereka pergi lagi meninggalkan kamar. Aku coba untuk tidur sekali lagi, tapi kali ini sulit karena ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu bergantian dengan suara benda yang diseret. Suaranya persis seperti suara yang kudengar kemarin. Cepat-cepat aku menarik selimutku dan menutup mata. Tapi suara itu kok terdengar semakin dekat masuk ke dalam kamar ya. Aku nggak ingin ketahuan kalau aku belum tidur. Tapi perasaanku benar-benar aneh saat itu. Apalagi aku merasa pengasuh itu berhenti di satu tempat dan melakukan pergerakan yang tidak masuk akal. Rasa penasaran membuatku memutuskan untuk membuka mata, dan apa yang terlihat saat itu benar-benar membuatku pucat. Dia bukanlah pengasuh dari panti asuhan kami. Aku benar-benar pucat hingga tidak mampu bergerak. Yang kulihat saat itu adalah sosok perempuan berpakaian seragam perawat Belanda yang sudah lusuh. Ia membawa sebuah benda seperti rotan tipis yang ia seret sambil terus tertawa dengan suara tipisnya. Saat itu ia terdiam menatap salah satu anak sambil menahan tawanya. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba ia mengamuk, menyabet tubuh anak itu hingga berkali-kali. Ia melakukannya sambil kembali tertawa seolah-olah benar-benar menikmati siksaannya. Aku yang melihat itu pun hanya ketakutan. Yang ku bisa hanya menutup mata berharap pagi segera datang. Esoknya terjadi hal yang sama. Seorang anak bangun dengan beberapa luka sabetan di tubuhnya. Ya, ia adalah anak yang kulihat semalam, dan disitulah aku baru mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam-malam tertentu, seringkali terdengar suara lonceng dan paduan suara dari kapel. Hal itu biasa terjadi selama beberapa malam. Anak-anak kelompok Jambu yang sudah lebih lama tinggal di sana sudah tahu karena setiap paduan suara dan lonceng itu terdengar, maka sosok itu pasti akan muncul. Sosok perempuan Belanda berseragam perawat. Sosok perempuan berpakaian perawat yang lusuh itu akan muncul dari lorong dan masuk ke kamar kelompok Jambu. Ia akan memukuli anak-anak yang tidur di kamar itu secara acak dengan batang rotan tipis di tangannya. Mereka yang dipukuli tidak bangun dan tidak sadar saat tertidur. Tapi pagi harinya, tubuh mereka akan merasa sakit dengan luka sabetan yang ada di beberapa bagian tubuh mereka. Mereka yang tidur di lorong kamar mandi juga sering melihat dari jauh. Mereka benar-benar melihat sosok itu berjalan di lorong kamar dengan menyeret batang rotan dan tertawa seperti orang gila. Aku, ya, aku juga pernah mengalaminya. Suara paduan suara dan lonceng itu terdengar hanya pada malam-malam tertentu. Walau begitu, kami tidak pernah tahu kapan suara itu bisa terdengar.
Beberapa dari kami terlambat tersadar saat suara paduan suara itu terdengar, termasuk aku. Aku merasakan sendiri saat terbangun dengan wajah dan bagian tubuh yang membekas luka sabetan yang bahkan membekas hingga saat ini. Sakit rasanya, benar-benar sakit waktu bangun. Dan itu tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Suatu ketika ada alumni bernama Mas Lukman yang datang ke panti asuhan ini. Ia hanya menyerahkan beberapa bantuan sambil memandangi kamar-kamar yang mungkin dulu pernah ia tempati. Aku gak menyangka saat ia menanyakan tentang sosok perawat itu. Kami diceritakan bahwa kamar yang kami tempati saat itu dulunya adalah bangsal rumah sakit jiwa, tempat perawat tentara-tentara Belanda atau merawat tentara-tentara Belanda. Mereka adalah tentara korban Perang Dunia Kedua yang mengalami gangguan jiwa. Itulah mengapa lampu di kamar itu selalu berwarna hijau. Kalaupun putus, selalu diganti dengan warna hijau atau merah. Saat masih berupa bangsal, setiap ada pasien yang berisik di tengah malam, perawat itu akan datang dan masuk ke dalam bangsal untuk memukuli pasien yang terikat itu satu persatu. Ia juga mengatakan bahwa saat itu kemungkinan perawat itu juga memiliki gangguan mental, di mana ia sangat menikmati saat-saat menyiksa pasien di bangsal. Oh, mungkin perawatnya masokis ya. Oke, lanjut. Mas Lukman juga mengalami hal serupa saat ia masih di tempat itu. Ia juga sering diteror oleh sosok hantu perawat itu. Sama seperti kami, ia juga sering mengadukan tentang keberadaan sosok itu pada pengasuh dan pengurus panti asuhan. Biasanya sih setelah itu dilakukan doa bersama. Namun, ketenangan saat itu hanya terjadi sementara saja. Dan saat suara paduan suara itu terdengar lagi, sosok itu tetap akan kembali. Bertahan hidup. Nasi dan tempe itu adalah makanan mewah di tempat ini. Selain pepaya mentah dan mie instan, nasi yang dikepal dan dibumbui garam adalah makan siang yang paling sering disediakan di tempat ini. Ada sup yang hambar saja kami sudah bersyukur. Daging, wah, jarang sekali kami makan daging. Benar-benar jarang. Sekali kami merasakan makan daging ayam ataupun sapi biasanya hanya pada saat ada donatur yang membuat acara. Terkadang memang ada susu, tapi itu pun rasanya cukup aneh. Senioritas di panti asuhan juga pasti bukan rahasia umum. Sekedar menahan pukulan atau tendangan dari senior karena masalah kecil, itu sudah menjadi makanan sehari-hari kami. Apalagi saat mereka mendapat kekuasaan untuk mengawasi kami yang belum tidur. Pernah, aku kepergok masih terjaga saat mereka mengecek kamar. Saat itu aku dan salah seorang temanku dipaksa duduk berhadap-hadapan dan saling menampar satu sama lain. Bukan sebuah permainan. Mereka memastikan tamparan itu mendarat sekuat tenaga di pipi kami. Belum lagi malam-malam kami dikagetkan saat seorang anak diseret oleh senior dari kelompok Sadewa untuk masuk ke kamar mandi. Ia dipaksa berendam di bak dan tidur di kamar mandi sampai pagi. Pengawas saat itu hanya ada 2 orang untuk mengurus lebih dari 50 anak. Dan hal-hal seperti ini sering lepas dari pengawasan mereka. Suatu ketika, aku sempat menjadi sasaran keisengan anak-anak kelompok Sadewa. Mereka mengambil bantal dan selimut dan mengambil jatah makanku. Ketika aku hendak meminta kembali, aku malah dibawa ke kamar mereka.
dan kalian mungkin bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Aku keluar sambil menangis dengan tubuh babak belur. Menurut teman-temanku, aku keluar dengan tubuh masih bisa berjalan saja sudah bagus. Ucapan itu membuatku membayangkan bahwa mungkin saja kejadian ini akan terulang dan bisa lebih parah. Belum lagi, dalam keadaan seperti ini, kami masih harus berurusan dengan hal lain yang tidak kami mengerti. Kalau sebelumnya saya cerita ya tentang perawat Belanda, pada kenyataannya itu hanyalah salah satu makhluk yang paling kami ingat. Gangguan-gangguan umum juga sering terjadi sesekali di sini. Pernah seorang aku terbangun di tengah malam dan melihat dari kasur atas yang terletak di ujung kamar. Tiba-tiba terlihat kepala berambut panjang yang tergantung mengintip ke bawah. Kepala itu berayun-ayun begitu saja dengan rambutnya yang menjuntai. Ketukan atau bahkan gedoran di jendela-jendela kaca kamar itu sudah hal yang umum terjadi. Kami sudah tahu jika hal itu sering terjadi. Jangan ada yang menoleh ke arah kaca jendela, karena pasti mereka akan melihat sosok tentara Belanda yang berpakaian seragam rumah sakit jiwa dengan muka yang rata. Apakah betah? Ya jelas tidak lah. Bahkan satu persatu anak di kelompok jambu pun mulai berkurang. Beberapa nekat untuk kabur dan berharap menemukan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Aku pun begitu. Berbekal ilmu yang diberikan oleh beberapa teman, akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari panti. Untuk pulang, aku membutuhkan uang untuk ongkos. Beruntung aku mengingat jalan pulang yang hanya harus menaiki satu kali kendaraan umum. Beberapa teman panti memberikan informasi tentang cara-cara untuk kabur dari panti asuhan ini. Di dekat stasiun yang berbatasan dengan sebuah kampus, aku duduk di pinggir jalan sambil setengah tidur. Di depanku ada bekas bungkus makanan ringan, tempat aku mengharapkan belas kasihan dari siapapun yang melintas di tempat itu. Aku hanya menengadahkan tangan sambil tertidur saat itu. Dan saat tersadar biasanya sudah ada uang receh yang mengisi kantong itu. Saat itu aku maksudnya saat itu ongkos naik angkutan umum ya, hanya 1.000 rupiah. Aku pun segera menggunakannya untuk pulang ke rumah. Tapi ternyata yang aku lakukan hanyalah tindakan bodoh. Saat sampai di rumah, aku pikir nenek akan menerima penjelasanku dan kasihan dengan penderitaan yang aku alami di panti asuhan. Tapi ternyata aku salah. Saat itu juga nenek segera mengantarkanku kembali ke panti asuhan itu. Tidak hanya satu kali, sampai aku tumbuh pun aku sempat melarikan diri dari panti asuhan sampai ke 10 kali. Setiap kali aku kembali ke nenek, ia selalu mengembalikanku. Aku pun sadar, tidak ada lagi tempatku di keluarga mereka. Tentang fenomena anak panti yang kabur seolah-olah sudah menjadi tradisi yang terjadi sejak generasi terdahulu. Pasca kemerdekaan negeri ini, keadaan negara masih sangat tidak stabil. Banyak anak jalanan terlantar dan menderita busung lapar. Panti ini sempat menangani 1.000 anak asuh, mulai dari yang ditemukan datang sendiri hingga dititipkan oleh lembaga pemerintahan. Bangunan ini memang besar, namun aku membayangkan 1.000 anak asuh tidak akan mendapatkan tempat tidur yang nyaman di panti asuhan ini. Walau makanan sangat memprihatinkan, tapi setidaknya bisa untuk bertahan hidup. Apalagi pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi visi panti asuhan ini
agar kelak anak-anak yang sudah dewasa bisa bersaing di kehidupan bermasyarakat. Tetap saja, tidak semua bisa menerima keadaan di sini. Pada puncaknya, sempat terjadi kericuan di mana tenaga pengasuh, bruder, dan suster yang melayani mereka dikunci di sebuah bangunan hingga mereka nggak bisa keluar. Saat itu 700 anak melarikan diri dari panti dengan membawa berbagai macam barang yang ada di sana. Hanya tersisa 300 anak yang tetap menjalani hidup di panti. Banyak hal yang menjadi pemicu hal itu: ketidaknyamanan, gesekan antar penghuni, dan rasa ingin bebas walau hidup terlantung-lantung. Hingga gangguan-gangguan tak masuk akal yang bahkan membuat beberapa penghuni panti hampir gila dibuatnya. Baik, mungkin ini dulu ya untuk kisah panti yang ditulis oleh Mas Baca Horor. Karena ini panjang sekali ya, jadi saya buat dua bagian. Setiap bagian ternyata ada partnya masing-masing ya. Untuk selanjutnya saya lanjutkan besok karena ini masih panjang. Jadi ditunggu saja. Untuk bagian pertama ini silahkan didengarkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.